Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utilitas untuk memenuhi tugas matematika ekonomi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Azim Isul Islami, NIM 18080569092. Baik, kita langsung saja ke materi. Nah, fungsi utilitas. Apa sih fungsi utilitas itu? Fungsi utilitas merupakan besarnya utilitas atau kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi setelah seseorang tersebut mengkonsumsi barang atau jasa, nah di situ tuh besarnya utilitas itu adalah sebuah kepuasan atau kegunaan oleh seseorang tersebut. Nah, fungsi utilitas itu ada dua jenis, yaitu yang pertama utilitas kardinal, dua utilitas ordinal. Yang pertama kita bahas utilitas kardinal. Apa sih utilitas kardinal itu? Nah, utilitas kardinal itu adalah utilitas yang sebagai akibat dari melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi suatu barang, nah, bisa diukur secara tepat dan dalam bentuk besaran angka tertentu. Jadi di utilitas kardinal itu suatu eh, konsumsi suatu barang yang bisa diukur secara tepat dan dalam bentuk besaran angka tertentu. Jadi di sini bisa diukur ya satuannya dalam bentuk angka. Nah, selanjutnya itu utilitas ini memiliki dua pendekatan. Ya, yang pertama yaitu A, utilitas total, merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, rumusnya untuk utilitas total itu adalah U sama dengan FQ. Nah, FQ itu di sini kan F fungsi. Nah, Q itu jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi, utilitas total itu sama dengan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu utilitas marginal. Nah, utilitas marginal itu adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Jadi, tadi kan ada utilitas total. Setelah utilitas total, ketika orang tersebut uh, ada tambahan barang yang dikonsumsi, nah maka di sini rumusnya berbeda lagi, yaitu ada marginal utility. Marginal utility sama dengan delta U per delta Q. Nah, delta U di sini kan adalah selisih ya, selisih dari utilitasnya. Nah, sedangkan delta Q-nya itu adalah selisih dari jumlah barangnya. Nah, di sini ada contoh soal utilitas total. Carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya atau MU sama dengan 50 min 10 Q. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Utilitas total U sama dengan integral MR dq. Nah, di sini kan integral 50 min 10 Q dq. Nah, 50 min 10 Q di sini adalah kan marginal utility atau utilitas marginal. Jadi, utilitas total itu adalah integral dari utilitas marginal, karena utilitas marginal itu adalah turunan dari utilitas total, jadi kebalikannya. Nah, integral dari 50 min Q berapa? Nah, integral dari 50 min Q adalah 50 Q min 5 Q kuadrat. 50 min 10 Q ya. Jadi 50 Q min 5 Q kuadrat. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal utilitas marginal. Diketahui fungsi utilitas sama dengan fungsi utilitas sama dengan Q kuadrat plus 15 Q. Tentukan marginal utility-nya pada saat Q sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu diketahui kan U sama dengan min 5 Q kuadrat plus 15 Q. Nah, di sini akan mencari marginal utility atau utilitas marginal. Itu sama dengan turunan dari yang fungsi utilitas tadi. U aksen sama dengan langsung kita turunkan, turunan dari min 5 Q kuadrat kan min 10 Q plus 15 Q, turunannya itu 15. Jadi min 10 Q plus 15. Nah, langsung kita substitusikan, kan pada saat Q sama dengan 5. Kita substitusikan Q sama dengan 5 ke yang tadi hasil setelah turunannya. Min 10 kali 5 itu min 50 plus 15. Jadi hasilnya adalah min 35. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara utilitas marginal dengan utilitas total. Yaitu utilitas total adalah integral dari utilitas marginal. Nah, dan utilitas marginal itu kebalikannya tadi ya, turunan dari utilitas total.
Nah, utilitas total ini mencapai puncaknya ketika utilitas marginalnya itu sama dengan 0 dan berkurang ketika utilitas marginalnya itu bernilai negatif. Nah, di sini rumusnya itu dapat kita perhatikan U sama dengan integral dari MR dq. MR itu tadi kan dari marginal kan. Nah, atau integral dari turunan dari fungsi yang tadi utilitas. Grafik. Nah, grafik hubungan antara utilitas total dan marginal itu seperti terlihat di gambar. Nah, untuk grafik U-nya itu untuk parabola itu dengan menghadap ke bawah ya. Sedangkan marginal itu garis lurus. Nah, di sini dapat kita perhatikan di sini itu ada di titik 0. Nah, di titik itu jika apa? Jika puncaknya ketika utilitas marginal itu sama dengan 0. Nah, maka utilitas totalnya itu mencapai puncak. Dan di sini kan utilitas marginalnya sama dengan 0 kan ini. Nah, utilitas yang totalnya itu di puncak. Dapat dipahami ya. Nah, terus selanjutnya itu ada utilitas ordinal yang kedua. Utilitas ini sebagai akibat melakukan aktivitas ekonomi serta menyatakan bahwa kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang dan jasa tidak dapat diukur dengan jumlah. Nah, jadi dengan utilitas kardinal tadi kan utilitas kardinal bisa diukur, ada nilainya. Jadi di utilitas ordinal ini tidak ada nilainya. Nah, utilitas ordinal ini ada dua macam. Yang pertama kurva indiferen, yang kedua itu kurva budget line. Nah, kurva indiferen ini menggambarkan kombinasi dari dua jenis barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, di sini kan tidak bisa diukur. Jadi menghasilkan kepuasan yang sama. Suatu kepuasan kan tidak bisa diukur kan nilainya. Jadi hanya bisa diungkapkan. Kurva budget line ini menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang menghasilkan anggaran yang sama. Jadi perbedaannya itu dari indiferen sama budget line itu yang indiferen kepuasan yang sama, sedangkan budget line itu anggaran yang sama. Nah, selanjutnya itu ada asumsi teori utilitas. Nah, di sini itu ada 5 asumsi dari teori utilitas ya. Yang pertama itu ada peringkat preferensi, yaitu keputusan dengan jumlah alternatif terbatas. Misalnya X kurang dari Y atau X lebih besar dari Y. Nah, di sini kan ada batasannya kan, hanya sebatas X kurang dari Y. Jadi nilai X-nya itu kurang dari Y ketika Y ada nilainya, misal Y 50. Jadi X hanya terbatas sampai 49. Nah, ketika X lebih besar dari Y atau sebaliknya. Ketika Y ada nilainya 50, jadi kan terbatas X dari 51 ke atas. Itu kenapa keputusan dengan jumlah alternatif terbatas. Yang pertama, peringkat preferensi. Yang kedua itu ada alternatif preferensi. Itu utilitas mengambil keputusan dengan tidak menganggap keberadaan alternatif dari setiap alternatif tertentu. Nah, di sini contohnya X kurang dari Y, nah Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z kesimpulannya. Nah, kenapa? Jadi di sini kan Y itu tidak dianggap kan. Nah, di sini yaitu di kesimpulan hilang X kurang dari Z. Kenapa di sini Y hilang? Karena nilainya itu sama ketika X kurang dari Y atau Y kurang dari Z. Di sini kan posisi Y kan variabel yang sama dan posisinya berada di tengah. Jadi kesimpulannya itu adalah X kurang dari Z dengan menghilangkan satu keputusan itu tidak dianggap. Nah, yang ketiga itu ada asumsi kontinuitas. Nah, asumsi kontinuitas itu merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mempunyai hasil terbaik dan terburuk. Jadi di sini diambil keputusannya yang terbaik dan terburuk. Jadi ada di tengah-tengah ya, yang terbaik dan terburuk buat mereka. Jadi posisinya bukan terbaik dan bukan terburuk, tapi diambil yang tengah-tengah gitu. Nah, yang kelima itu yang keempat. Nah, selanjutnya yang keempat itu asumsi substitutabilitas. Nah, utilitas ini mengambil keputusan yang memungkinkan adanya revisi atau perbaikan. Jadi ketika ada penambahan atau ada revisi itu disubstitusikan. Substitutabilitas ya, berarti disubstitusikan. Ada penambahan. Yang kelima itu asumsi peningkatan preferensi. Yaitu asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mempunyai hasil yang sama
Dan untuk keputusan yang mempunyai probabilitas terbesar untuk hasil yang lebih diinginkan, maka harus lebih disukai. Jadi yang peluang atau probabilitasnya itu terbesar untuk hasil sesuatu yang diinginkan, maka itu harus yang lebih disukai. Selanjutnya itu ada di sini ada latihan soal ya. Pertama itu carilah persamaan utilitas total jika utilitas marginalnya MU sama dengan min 4Q plus 20. Ini caranya sama ya seperti yang tadi dicontoh, yaitu dengan pakai integral. Yang kedua itu diketahui fungsi utilitasnya, nah dicari marginal utility-nya. Pada saat Q sama dengan 8, ini juga caranya sama, boleh dicoba sebagai latihan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.